inti dari sholat itu kan mengingat. Tapi sebelum mengingat ini harus ada interaksi dulu loh ya. Harus ada interaksi yang kita laksanakan dalam proses apa itu namanya? Proses syahadat. Nah, saat kita sudah pernah berinteraksi, kemudian kita bisa mengingat, lah dengan seringnya kita mengingat itu tadi, maka akan timbul chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Jomre Ma'rifat. Siang ini kita ketemu kembali, masih melanjutkan pembahasan kita yang tadi ya, tentang orang membangun masjid, membangun tempat ibadah sementara ia belum tahu cara beribadah. Nah, itu salah satu bentuk kekonyolan umat saat ini. Makanya tidak heran ketika Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan ada suatu masa ketika masjid itu dibangun megah tetapi yang kosong daripada hidayah atau daripada petunjuk. Itu buktinya. Mengapa? Karena apa itu namanya masjid itu kan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat untuk melaksanakan ritual ibadah, tempat untuk berkumpul, untuk berbagi, mengobrol tentang hal-hal yang bersifat keagamaan, tentang keagamaan. Nah, kemudian saat ini ketika orang tidak tahu cara untuk beribadah yang sampai loh ya, mohon maaf ini, maksud ibadah di sini adalah ibadah yang sebenarnya, karena ibadah itu kan hubungan. Jadi ibadah itu ritual yang menghubungkan. Jadi ada hubungan antara kita sebagai orang yang beribadah dengan Tuhan sebagai spot atau tujuan ibadah. Nah, ketika ibadah saja kita belum tahu caranya, belum tahu bagaimana agar sholat kita itu sampai atau diterima atau nyambung, masih asal-asalan, kemudian kita membuat tempat untuk melaksanakan ritual yang kalau bahasa saya itu bumbuan ya, ketompo bohora itu mau. Nah, itu bentuk kesia-siaan. Nah, makanya yang utama sebelum kita melaksanakan atau membuat tempat ibadah atau melaksanakan hal-hal yang lainnya, yang utama yang perlu kita kerjakan, kita pelajari atau kita lakukan dalam kita beragama adalah kenal Tuhan dulu. Karena dengan kita kenal Tuhan, maka kenal ya, kenal itu berarti sudah ada hubungan, ada interaksi, sehingga proses kita beribadah nantinya itu bisa benar-benar terjadi hubungan. Jadi sholat yang mengingat itu pun bisa. Karena dari kesemuanya ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kesemuanya ini itu maksudnya terhubung. Makanya rukun Islam yang pertama itu syahadat. Syahadat itu penyaksian dulu. Penyaksian itu berarti ada yang bersaksi dan ada yang disaksikan. Nah, menyaksikan apa? Ini sifat wujudnya Allah. Allah kan punya sifat wujud. Jadi wujud, hidam, bakok, dan seterusnya itu yang biasanya dilantunkan ketika Ramadan. Itu kan ada wujud, hidam, bakok. Nah, yang pertama ini wujud. Berarti Tuhan itu mempunyai sifat wujud. Nah, itu yang kita saksikan, wujudnya. Kemudian bagaimana
kita kan apa namanya, ada di alam fisika, di alam zahir, di alam apa ya, alam fisik lah, alam fisik, alam jasmani. Sementara Tuhan itu di alam rohani, kan? Tetapi Tuhan juga punya sifat zohir dalam Asmaul Husna itu ya, zohir. Ia zohir. Kemudian ia juga wujud. Sesuatu yang berwujud itu berarti bisa kita saksikan, bisa kita berinteraksi dengan dia. Dia Allah itu maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita syahadat kita sempurna ya, kita bersyahadat secara sempurna, barulah kita mengerjakan sholat yang dianggap sebagai tiangnya agama. Itu benar. Sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia sama saja menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja ia meruntuhkan agamanya. Kan seperti itu. Nah, sholat yang seperti apa? Aqimis sholata lidzikri. Itu perintah sholat. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sebenarnya apa sih yang menjadi istimewa ketika sholat itu dianggap sebagai tiang agama? Jika sholatnya baik, maka otomatis ibadah lainnya baik, kan seperti itu. Auto loh itu, auto baik. Nah, sholat itu, inti dari sholat itu kan mengingat. Tapi sebelum mengingat ini harus ada interaksi dulu loh ya. Harus ada interaksi yang kita laksanakan dalam proses, apa itu namanya? Proses syahadat. Nah, saat kita sudah pernah berinteraksi, kemudian kita bisa mengingat, lah dengan seringnya kita mengingat itu tadi, maka akan timbul chemistry. Ada ikatan lah ya, ikatan chemistry yang terbangun dengan begitu baiknya sehingga mewujud menjadi cinta kepada Tuhan. Sholat, zakat. Nah, ketika kita sudah timbul chemistry, kemudian timbul cinta kepada Tuhan, maka seluruh apa yang kita kerjakan itu muaranya ke sana, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah wajah Allah. Itu ketika orang sudah sudah gandrung istilahnya, sudah gandrung pol-polan. Nah, makanya yang utama dan yang pertama adalah syahadat kita harus benar dulu, sehingga nantinya untuk ibadah-ibadah yang lain itu bisa terjadi dengan benar pula. Makanya karena kan tadi dikatakan bahwa ketika sholatnya baik, maka semuanya akan baik. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan rukun Islam yang pertama, yakni syahadat, penyaksian kita itu belum sah, maka sholat kita tidak sah. Tidak bisa, bukan tidak sah ya, tapi tidak bisa. Kita tidak bisa melaksanakan sholat. Karena sholat itu mengingat, sementara kita tidak ada yang diingat. Maka itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka neraka wel itu diciptakan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Mengapa? Well itu kan artinya celaka ya, celaka. Kita sudah melaksanakan sholat, sudah wis, pokoknya rukun syaratnya kita penuhi lah. Kok enggak enggak sampai, maksudnya tidak terhubung, tidak tersambung, tidak diterima. Nah, kesalahan kita yang paling parah adalah saat ini kita itu mengabaikan itu. Kita sholat itu mau diterima atau enggak, kita tidak peduli. Yang penting kita asal sholat saja. Itu keanehan yang luar biasa. Makanya
agar sholat kita itu nantinya bisa baik, bisa tersambung, bisa terhubung dengan Tuhan. Yang pertama itu tadi, bersyahadat dulu. Nah, karena ini adalah tentang agama, maka untuk mempraktekannya itu ya lewat sistemnya agama, lewat sistem agama, praktek agama dan metodologi agama, yang itu bisa kita temukan dalam metodologi tarekat umum. Itu satu-satunya ya. Makanya jangan heran ketika banyak orang ingin memecah belah umat ya, memecah belah umat Islam dengan mengatakan bahwa tarekat itu tarekat itu tidak ada pada waktu zaman Nabi atau pada zaman Rasulullah. Nah, itu bagian dari propaganda orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam. Nah, makanya lah Indonesia ini kan bangsa dengan mayoritas penduduk Islam. Di Indonesia itu sekarang, kalau dulu menjadi umat muslim terbesar di dunia, itu ada di Indonesia. Cuman sekarang ini sudah jadi yang kedua ya. Nah, makanya Indonesia itu selalu menjadi apa ya, tujuan orang-orang untuk menyebarkan propaganda. Makanya jangan heran ketika banyak sekali aliran-aliran di sini, ada Wahabi, ada HTI, ada yang mengatakan Salafi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di Indonesia ini. Ada Syiah, ada semuanya ada di Indonesia. Karena Indonesia ini menjadi menjadi lahan yang empuk. Ibarat kerupuk itu kriuk ya, kemeremes. Gitu. Karena apa? Karena Indonesia itu bukan negara Islam. Jadi bebas. Sebenarnya bebas di Indonesia ini bebas sebenarnya. Karena beragama itu bukan menjadi kewajiban di Indonesia ini. Ini seperti yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung ya. Beragama itu menjadi hak, dan lagi kepercayaan, agama dan kepercayaan kita itu dijamin oleh undang-undang. Makanya semuanya bebas, membuat ormas, membuat lain sebagainya, sehingga ya itulah yang menjadi kelemahan kita. Karena apa? Yang mestinya umat Islam itu bisa bersatu, tapi sekarang ini malah justru terpecah-pecah. Ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya itu masuk neraka. Mengapa semuanya masuk neraka? Karena agamanya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Dan satu-satunya yang masuk yang tidak masuk neraka, yang masuk surga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu berarti beragama sesuai dengan agamanya Nabi. Ketika Nabi itu memerintahkan kita untuk mencari wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, maka kita pun harus mencari wasilah itu. Mengapa sih di tiap video, di tiap kesempatan saya selalu mengajak atau menyampaikan tentang wasilah? Karena itu satu-satunya ya, wasilah itu satu-satunya pintu, satu-satunya cara. Dan misi kami, misi kita dari Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara adalah tarekatisasi umat, agar umat ini semuanya tahu tentang metodologi agama. Bebas lah, kalau misalnya mau bertarekat apapun bebas, tidak harus tarekatnya ikut kita. Makanya akan sangat baik jika saudara-saudara kami yang juga dari tarekat-tarekat lain itu mau berdakwah juga, tidak hanya kusak-kusuk di dalam seakan-akan ilmu atau pengetahuan yang mestinya itu dari Tuhan, itu disembunyikan. Padahal perintah daripada Tuhan adalah untuk ajaklah. Kita itu disuruh untuk mengajak orang-orang di luar sana untuk
masuk ke dalam jalan ini, ke dalam jalan tarekatullah, jalan beragama sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Jadi saya kira cukup untuk siang ini. Mohon maaf ya, tidak mungkin terlalu berapi-api bahasanya, tapi ya itu karena itu memang tujuan kami adalah untuk tarekatisasi umat, agar umat itu tercerahkan, terpahamkan. Kita tidak ingin ngeksis terus harus dengan tarekat kami, tidak. Yang penting orang itu kenal dengan Tuhan, dan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hanya ada di angan-angan itu saja. Akhirnya ilahi anta maksudi walidhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.